Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sony Besopeyatna dengan NIM 05352525. Prodi Sistem Informasi dari Universitas Terbuka Jakarta. Jadi di video kali ini saya akan memperlihatkan langkah-langkah saya dalam mengerjakan tugas praktikum 2 mata kuliah basis data dengan kasus sebagai berikut. Berdasarkan entity relationship diagram di atas, silakan Anda buat di dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Di langkah pertama saya akan membuka XMPP terlebih dahulu. Setelah itu saya akan mengaktifkan MySQL dan Apache dengan klik start. Lalu saya akan membuka localhost dengan mengklik admin pada MySQL. Setelah terbuka, saya akan membuat database dari tugas berikut. Saya akan membuat database ini dengan nama rumah sakit. Dari basis data, kita tambahkan rumah sakit. Oke, database rumah sakit sudah terbuat seperti ini. Lalu saya akan membuat entitas-entitas ini menjadi sebuah tabel. Saya akan menggunakan MySQL. Kita membuat tabel pasien dengan atribut ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Pasien dengan tipe integer, maksimal karakternya 5 dengan primary key, dan menyalakan auto. Jadi primary key ini untuk memastikan bahwa setiap kolom itu memiliki karakter yang unik dan tidak sama gitu. Dan auto encryption ini agar secara otomatis diberikan nilainya gitu. ID pasien, nama pasien, jenis kelamin. Jadi ID pasien ini tipe datanya itu integer dengan maksimalin 3. Nama pasien ini tipe datanya itu varchar dengan maksimal 30, jenis kelamin varchar 1, alamat pasien varchar 100. Kita enter. Oke, database rumah sakit memiliki tabel baru bernama pasien. Dengan struktur data sebagai berikut. Ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Selanjutnya saya akan membuat entitas yang lain ini. Entitas yang lainnya ini dari daftar, administrator, dokter admin, dokter, dan pasien dokter menjadi tabel seperti ini juga. Mungkin saya akan mempercepat videonya agar tidak terlalu panjang. Oke, kita lanjut. It's not a game, it's a rich thing. Jadi setelah semuanya diketik seperti ini, create table, lalu kita enter, dan semuanya sudah terbuat tabel-tabelnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 tabel, dan sini juga ada 6 entitas dengan atribut-atributnya. Oke, langkah selanjutnya saya akan sebentar. Ini udah langkah host, rumah sakit. Selanjutnya saya akan membuat relasi dengan menentukan foreign key, karena primary key-nya itu akan berelasi dengan foreign key. Kita buka
Di sini yang akan menjadi foreign key-nya itu dari ID admin dan ID dokter pada dokter admin, dan ID admin dan ID pasien pada tabel daftar, dan juga ID dokter dan ID pasien pada tabel pasien dokter. Oke, kita langsung aja dengan cara mengklik di startup dulu. Saya bakalan mengecek ini nggak usah. Kita ke daftar dulu. Nah, ini kita klik lainnya, data indeks. Oke, pasien juga. Nah, bedanya ini kalau yang warna emas ini adalah Prima Key, dan yang warna silver ini adalah foreign key. Ini udah daftar sudah, sekarang ke pasien dokter. Pasien dokter. Struktur, lalu dari pasien, kita nyalakan indeksnya. Ada ini juga. Kita ke dokter admin. Oke, selanjutnya saya akan membuat relasi dengan mengklik rumah sakit, lalu ke desainer. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Sebelum itu kita akan merapikan dulu ya. It's not a game, it's a rich thing. Kita save terlebih dahulu, simpan halaman. Kita beri nama rumah sakit. Selanjutnya kita akan membuat relationship-nya. Kita akan menentukan primary key-nya. Kita dari pasien dulu, ID pasien ke ID pasien. Jadi dari primary key ke foreign key. Kita tentukan kondilatnya cascade dan paketnya cascade BS. Lalu kita klik OK. Lalu kita buat dengan tabel yang lain. It's not a game, it's a rich thing. Lalu saya akan menambahkan data. Kita masuk ke pasien. Kita masuk aja rumah sakit, SQL. Kita masukkan nama pasien. Insert untuk pasien. Sebentar apa lagi deh. ID pasien. ID, nama, jenis kelamin, alamat. Kita coba pakai MySQL. Kita coba pakai SQL dulu ya. Kalau gagal kita pakai yang mudah. Pasien. Ini kita pakai aja deh ID 1 dengan nama misal Andi. Ini kelaminnya itu laki-laki. Alamatnya Bekasi. Apakah bisa? Gagal. Oh iya, kurang ini. Oke. Data sudah masuk ke pasien, ke tabel pasien. Coba kita cek dulu.
Nah, ini ada ID 1, nama pasien Andi, jenis kelamin laki-laki, dan alamat di bagasi. Selanjutnya saya akan menambahkan 3 lagi, 3 pasien. Tekniknya sini. Jadi tabel pasien sudah ada 3 data dengan 3 ID pasien, 3 nama pasien, kelamin, alamat pasien. Selanjutnya saya akan mengecek, kita akan menguji dengan menggunakan ini. Oke. Saya akan mengecek ada siapa aja sih dalam tabel rumah sakit. Dalam tabel pasien, sorry. Nah, jadi ada 3. Selanjutnya saya akan mengecek, saya akan menguji dengan mencari nama pasien dengan menentukan jenis kelamin. Misal, saya akan mencari Rahayu dengan menentukan jenis kelaminnya. Dengan memasukkan perintah sebagai berikut. Select nama pasien, S from pasien, where jenis kelamin. Oke, jadi dengan nama pasien dan jenis kelamin dari tabel pasien dengan jenis kelamin perempuan itu ada 1, yaitu Rahayu. Oke, jadi itu aja langkah-langkah pengerjaan tugas 2 basis data dari saya. Semoga kita diberikan kemudahan dalam mengerjakan tugas selanjutnya. Sampai jumpa di video tugas selanjutnya. Terima kasih.